Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang patologi birokrasi. Di sini kami kelompok 2. Saya ditemani oleh 7 teman saya. Yang pertama yaitu Ainun Najib, NIM 10, Sifani Maidana Pratiwi, NIM 14, Muhammad Nur Irfansyah dengan saya sendiri, NIM 75, Rizky Fitriani, NIM 81, Almaida, NIM 88, Amalia Kaula Yukiza, NIM 100, Septian Aditya Hermanto, NIM 105, Dwi Krusitayanti, NIM 108. Pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan sebuah organisasi. Karena birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Birokrasi merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Namun, masalah yang dihadapi masyarakat adalah bagaimana memperoleh dan melaksanakan pengawasan agar birokrasi dapat bekerja demi kepentingan banyak pihak. Birokrasi pemerintah sekarang adalah warisan dari pemerintah sebelumnya. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik atau public service yang berkualitas dan berbirokrat. Meskipun tuntutan dari tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan juga melelahkan. Reformasi birokrasi merupakan perubahan atau transformasi yang terencana yang berfokus pada perubahan kelembagaan yang berdampak pada perubahan ketatalaksanaan dan kultur birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia dimaknai sebagai media untuk melakukan pendefinisian ulang peran pemerintah. Patologi birokrasi menurut Siagian. Patologi birokrasi dalam arti kata lain adalah penyakit ataupun perilaku negatif. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, secara umum patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial, kultural, dan juga teknologikal. Adapun beberapa patologi birokrasi yang dapat dijumpai menurut Sondang P. Siagian antara lain: 1. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab. 2. Pengaburan masalah. 3. Indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Indikasi mempertahankan status quo. 5. Membina kerajaan. 6. Ketakutan pada perubahan, inovasi, dan risiko. 7. Takut mengambil keputusan. 8. Kurangnya kreativitas dan eksperimentasi. 9. Kredibilitas yang rendah, kurang visi yang imajinatif. 10. Minimnya pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Fenomena patologi di Indonesia. Perilaku birokrasi yang bersifat patologis merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek seperti aspek birokrasi dan aspek individu yang ada dalam lingkungan. Aspek individu membawa tatanan birokrasi, kemampuan kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ini semua merupakan karakteristik individu, sedangkan karakteristik birokrasi terdiri dari susunan hierarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem pengajian tertentu, adanya sistem pengendalian. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal, semisal dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri. Dalam arti yang luas, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Muhammad Zaid dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia, korupsi sebagai pencurian kekayaan negara yang dilakukan oleh pegawai. Menurut Cazawi Adami, korupsi termasuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda, perbuatan yang dilarang, menggelapkan, membiarkan diambil, membiarkan digelapkan, dan perbuatan membantu atau menolong dalam menggelapkan uang negara atau instansi tertentu. Korupsi di Indonesia.
Akar korupsi di Indonesia bermula setelah Negara Republik Indonesia berdiri. Lapisan pebisnis lokal dalam keadaan lemah. Satu-satunya warisan kolonial yang penting adalah mesin birokrasi yang dalam implementasinya sebagai penancapan akar korupsi. Maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat negara yang terkait dengan kasus korupsi merupakan sebuah pencerminan di mana sistem pemerintahan dan pengawasan terhadap kinerja para aparatur negara masih sangat minim. Patologi birokrasi yang masih merajalela di kalangan institusi pemerintahan juga merupakan sebuah masalah yang harus difikirkan secara serius oleh pemerintah guna mewujudkan negara kesatuan yang dapat melaksanakan fungsinya sebagai good governance. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2004 sampai 2020 yang sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah. Berikut adalah data bahwa Jawa Timur memiliki nilai kasus korupsi terbesar di Indonesia, yakni sebanyak 172 kasus korupsi. Disusul Jawa Tengah dengan total 134 kasus korupsi. Menurut Sondang P. Siangyan, patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu. Adapun gejala patologi birokrasi yaitu timbul karena persepsi dan gaya manajerial para penjabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana sebagai kegiatan operasional. Tindakan para aparat birokrat yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang bersifat disfungsional dan negatif akibat situasi internal dan berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan.